Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka. Kolaka Utara memiliki ikon religi, yakni Masjid Agung yang terkenal dengan pemandangannya yang indah dengan view lautan nan alami. Pondok Pesantren Baitul Maqdis yang berada di Kabupaten Kolaka Utara menitikberatkan pada penguatan akidah dan juga akhlak serta penguatan ibadah dan juga kajian-kajian Al-Quran dan ilmu hadis. Berbagai macam kegiatan dan juga keislaman tentunya ada di sini. Ikuti perjalanan saya dalam Jejak Islam. Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sejak tahun 2010. Melaksanakan proses pembinaan kepada para santrinya melalui jalur pendidikan Islam. Lembaga ini dirintis oleh Ustadz Saliuddin Hasim bersama istri tercinta Ustazah Andi Naimah Amroh. Pesantren Baitul Maqdis Totalang ini kami rintis pada tahun 2010 yang silam. Saat ini usianya telah memasuki menjelang 10 tahun. Pondok Pesantren Baitul Maqdis ini memiliki sebuah cita-cita yang mulia, sebuah visi besar, yaitu melahirkan generasi Islam yang robbani. Generasi Islam yang robbani itu artinya generasi yang paripurna. Untuk mewujudkan visi dan misi kami melakukan beberapa langkah-langkah pembelajaran agar para santri kami menjadi manusia-manusia yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Misi yang pertama yang kami lakukan itu adalah bagaimana para santri memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, memiliki akidah yang benar yang kami sebut dengan salimul akidah. Kemudian yang kedua, kami memiliki cita-cita besar untuk menjadikan anak didik kami, para santri kami, agar mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar ibadahnya. Dalam istilah bahasa Arabnya kami sebut dengan sohihul ibadah. Kemudian yang ketiga, para santri dan santriwati yang datang belajar di tempat ini, kami didik mereka agar mereka memiliki cara pandang yang benar terhadap agamanya, musaqaful fikri. Kemudian yang keempat, para santri dan santriwati yang datang belajar di tempat ini, mereka hendaknya memiliki fisik yang kuat. Mengapa para santri harus memiliki fisik yang kuat? Salah satu maksudnya adalah agar mereka memiliki kesehatan yang prima dan mampu menjalankan tugas dan peran mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kelima, para santri di tempat ini kami didik agar mereka menjadi mandiri, menjadi orang-orang yang mapan, mampu memikirkan masa depan mereka sendiri. Dan berikutnya, bagaimana para santri agar kelak mereka ketika kembali di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan keluarga, ataupun kemudian berkomunikasi dengan siapapun di mana mereka berada, mereka diharapkan menjadi orang-orang yang dapat memberikan manfaat, memberikan kontribusi di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang belum mempunyai harokat tubuhnya. Kegiatan keagamaan dimulai pada saat subuh. Para santri melaksanakan kegiatan muhadasa, yakni melakukan percakapan atau kosakata. Muhadasa dalam bahasa Arab berasal dari kata hadasa, yang berarti bicara. Kemudian mendapat huruf tambahan menjadi ha'adasa, yang berarti berbicara, yang berfungsi sebagai musyarakah atau persekutuan. Kemudian masdar dari ha'adasa adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Pesantren ini menerapkannya sebagai pembelajaran mahara kalam atau pembelajaran inti bahasa Arab bagi para santri. Waktu subuh pun berlalu. Cuaca yang cerah dari sang surya di pagi hari membuat suasana pagi menjadi segar. Para santri melaksanakan rutinitasnya di pagi hari dengan melaksanakan apel pagi sembari mendengarkan arahan atau pencerahan. Matahari pagi pun tak menyurutkan semangat para santri untuk melakukan aktivitasnya karena pagi hari membawa energi yang besar secara alami. Setelah itu para santri pun bergegas menuju masjid. Rutinitas selanjutnya ialah melaksanakan sholat duha berjamaah. Allahu Akbar. Yang dimana banyak keutamaan yang diperoleh dalam sholat duha, yakni dimudahkan dalam segala urusan, wajah kelihatan lebih bercahaya, menyehatkan jantung dan ginjal, sholat duha sebagai sedekah, serta mampu menggugurkan dosa. Allahu Akbar. Keutamaan sholat duha ini benar adanya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78. Di dalam surah tersebut berisi pengertian bahwa sholat duha merupakan jam yang paling ijabah untuk berdoa. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Setelah sholat duha dilaksanakan, kegiatan Islamiyah selanjutnya ialah dengan berdoa bersama, yakni doa al-masurah atau doa Rasulullah. Doa yang dimaksud adalah kumpulan doa-doa yang dibaca setiap pagi dan sore sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini berisi doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seni menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam yang dibatasi oleh pendeknya waktu, yakni kultum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ceramah singkat dibawakan oleh Adinda Alifah selaku santri di pondok pesantren ini dengan mengangkat tema etika berkomunikasi di media sosial. Kultum yang dibawakan oleh adik Alifah benar-benar sangat bermanfaat, terlebih kita sekarang hidup di zaman milenial yang serba sosial media. Banyak yang kurang memahami etika dan juga adab dalam berkomunikasi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Berbagai macam hal pembelajaran, mulai dari ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Kini, waktunya murojaah atau menyetor hafalan Quran. Masing-masing para santri ditugaskan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, lalu menyetorkan hafalan tersebut kepada pengajar di pondok pesantren ini. Seperti inilah suasana murojaah yang dilakukan para santri begitu antusias dan tetap tenang. Selain belajar ilmu agama, mereka juga dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran ini dilakukan di dalam ruangan belajar seperti sekolah lain pada umumnya. Para santri yang melaksanakan proses belajar ini adalah santri SMP dan SMA. Dengan adanya pembelajaran ilmu pengetahuan tersebut, para santri akan lebih banyak mengetahui setiap sisi kehidupan dan paham arti dalam menuntut ilmu sebagai seorang pelajar. Masya Allah, pemandangan yang sangat indah. Hati seakan menjadi adem mendengar percakapan para santri dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kegiatan keislaman benar-benar nyata dengan menuntut para santri untuk mampu menguasai berbagai bahasa. Dan dalam hal ini tak hanya bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing pun semakin dikuasai. Dengan ini, insya Allah visi dari Pondok Pesantren Baitul Maqdis akan tercapai, yaitu dengan melahirkan atau mencetak generasi Islam yang rabbani. Kami menanamkan di sini itu adalah kedisiplinan kepada santri. Apalagi dalam proses belajar mengajar itu kita menanamkan sikap kedisiplinan. Apabila sudah sikap kedisiplinan kita tanamkan, ya pasti semuanya mengikut. Terus kita ini ingin mengembangkan bahasa di pondok pesantren ini, jadi setiap malamnya kita mempunyai program yang memberikan kosakata atau mufradat atau vocab kepada santri atau adik-adik yang ada di sini. Kita diberikan amanah seperti ini supaya dilatih untuk menjadi pemimpin, supaya apabila kita keluar itu sudah bisa ditempatkan di mana-mana saja. Tidak perlu lagi kita kesulitan untuk menyesuaikan diri di tempat itu. Tak hanya ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang dituntut di pondok pesantren ini. Bahkan, seni dan keterampilan para santri pun tetap dikembangkan.
Berbagai macam hal kesenian juga ada di sini. Mulai dari seni kaligrafi, seni yang satu ini mampu membuat para santri yang hobi di bidang ini dapat menyalurkan hobi dan juga bakat yang selama ini terpendam dalam diri mereka untuk dikembangkan lewat kegiatan seni ini. Sekarang nggak dihalalkan. Lihatlah, hasil karya para santri dalam membuat kaligrafi sangat indah dan ini benar-benar nyata. Hanya tangan-tangan terampil seperti mereka inilah yang mampu menghasilkan suatu karya terbaik seperti ini. Jadi adapun prestasi santri kami di sini adalah salah satunya juara 1 hafalan Al-Quran 10 juz, juara harapan 1 untuk hafalan Al-Quran tingkat nasional di Banten. Kemudian juga salah satu penyedia peserta MTQ dan memang sebarannya rata-rata dari sini gitu. Jadi MTQ tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi biasanya kita ngambilnya dari sini gitu. Kemudian untuk juara yang lainnya, juara debat, kita juga pernah juara debat nasional, sudah pernah juara 2, kemudian juara 3 lomba kaligrafi tingkat nasional di provinsi Jawa Barat gitu. Kemudian salah satu yang paling membanggakan kami adalah pesantren Baitul Maqdis ini menjadi pesantren teladan selama 3 tahun berturut-turut di Kabupaten Kolaka Utara. Selain mempelajari ilmu agama Islam, di sini juga tak terlepas dengan mempelajari ilmu pengetahuan, salah satunya dengan membaca. Karena dengan membaca banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Suasana seperti inilah yang setiap hari selalu ada dalam ruangan perpustakaan. Tak henti-hentinya para santri terus memperdalam ilmu pengetahuannya dengan banyak membaca. Disinilah wadah yang paling banyak disenangi para santri. Karena akan semakin banyak hal-hal yang di dunia ini yang akan mereka peroleh. Karena dengan membaca akan membuka jendela dunia, yang artinya dengan membaca kita akan tahu segala hal yang ada di dunia. Lain halnya dengan perpustakaan. Koperasi dalam hal ini bertujuan untuk menyediakan segala keperluan para santri. Berbagai hal kebutuhan yang kurang bisa dilengkapi dengan adanya koperasi pondok pesantren ini. Selain itu juga, tentunya dapat meningkatkan sektor ekonomi pondok pesantren Baitul Maqdis. Kegiatan olahraga senam ini bertujuan untuk mampu menjaga daya tahan tubuh para santri agar tetap sehat. Karena dengan olahraga teratur, insya Allah tidak akan mudah terserang penyakit. Di sini tak hanya belajar dan berkarya, namun tetap mengutamakan kesehatan agar tetap sehat dan bugar. Seni bela diri yang dilakukan para santri ini ialah tapak suci. Tapak
Tapak Suci adalah sebuah aliran perguruan atau organisasi pencaksilat yang berasas Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, Tapak Suci juga memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Alhamdulillah, selama saya menjalankan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang ini, saya banyak mendapatkan pengalaman baru yang tidak pernah saya dapatkan di luar-luar, yang hanya saya dapatkan di Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang ini. Misalnya, kegiatan dari bangun subuhnya, kita sudah dibangunkan pada jam 4 subuh. Setelah itu kita bersegera untuk melakukan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, santri semua melakukan berdoa bersama atau berzikir al-ma'thurat. Setelah itu, mempersiapkan untuk setoran hafalan. Apa yang telah dihafal satu hari penuh ini akan disetor pada setelah sholat subuh. Dan setelah sholat menyetor itu, bersiap untuk masuk kelas. Dan kegiatan ekstrakurikuler yang lain, misalnya muhadarah, latihan berpidato 3 bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kita di sini dilatih untuk berpidato 3 bahasa. Jadi kita bukan hanya berpidato hanya 1 bahasa, tetapi juga ada bahasa Arab dan ada bahasa Inggris. Kegiatan keislaman di malam hari yakni pembelajaran Kitab Kuning. Para santri belajar bersama di masjid yang tentunya dipimpin oleh salah satu pengajar. Kitab Kuning dalam ajaran agama Islam merujuk kepada kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam. Mulai dari fikih, akidah akhlak, tasawuf, tata bahasa Arab, hadis, tafsir, ulumul Quran, hingga pada ilmu sosial dan kemasyarakatan. Selain itu juga dikenal dengan kitab gundul karena memang tidak memiliki harakat, fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Tidak seperti kitab Al-Quran. Sebab itu, untuk bisa membaca Kitab Kuning dibutuhkan waktu belajar yang lama, sehingga kegiatan ini dilakukan setiap hari pada malam hari sekaligus menjadi kegiatan rutinitas para santri. Artinya etika sopan santun atau adabnya seseorang itu lebih berharga daripada. Dengan adanya pondok pesantren yang menghasilkan generasi-generasi Islam yang rabbani, menjadikan Kolaka Utara sebagai salah satu daerah yang mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam. Saya Vita Morisa Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan Jejak Islam hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.